Hari ini saya akan selamat malam semuanya. Hari ini saya mau membuat live dadakan ya. Live dadakan itu sebenarnya tentang 8 step of success gitu. Karena saya barusan mengikuti bisnis kelas dari Mike Suryadi dan itu bagus banget. Jadi saya akan simpan di sini. Nanti saya tinggal kirim-kirim ke para bisnis partner saya. Jadi di Atomi itu buat teman-teman yang belum tahu gitu, di Atomi itu kita memiliki satu pedoman yang namanya 8 step of success ya. Jadi 8 langkah menuju kesuksesan. Ya buat yang belum tahu Atomi terus udah gitu berpikirnya apa sih ini gitu 8 step of success ya, sebenarnya itu adalah tahapan-tahapan yang kamu lalui gitu. Hello DJ Jimoni. Hi, good evening. So, each step of success itu adalah the steps that you use to a success gitu. Nah, jadi yang pertama itu adalah set a goal. Nah, di Atomi itu sebenarnya uh, apabila tidak ada goal, tidak ada fokus, tidak ada mimpi, tidak ada juga tujuan, ya kamu tidak akan berakhir di mana-mana. Sebenarnya intinya gitu. Gitu. Ketika pertama sekali saya bertemu dengan Atomi, ketika pertama kali saya dikenalkan dengan Atomi gitu, apa yang saya pertama lakukan, eee, yaitu saya ingin membangun kehidupan untuk orang-orang tercinta saya, gitu. Dan, oleh karena itulah setiap kali ya, banyak banget yang nanya ke saya itu adalah, "Apakah kamu tidak capek?" Gitu. "Kamu live terus." Ada beberapa juga orang sinis yang berkata, "Ya mungkin kamu memang suka live gitu, mungkin kamu memang, tidak ada kerjaan jadi kamu sukanya live saja," gitu. "Halo Ibu Maitri." Gitu, saya sedang sharing tentang ini ya, tentang yang saya tadi dapatkan di Mike Suryadi kelas, bisnis kelas itu. Nah, jadi yang pertama itu set a goal itu sangat penting, karena ketika pertama saya bergabung dengan Atomi, yang saya lakukan adalah, saya ingin memberikan kehidupan yang terbaik untuk putra saya. Nah, dan saya tidak begitu suka dengan para bisnis partner gitu ya, dengan para bisnis partner dan atau orang-orang yang berkata bahwa, "Ci, saya tidak punya waktu, saya tidak punya waktu karena anak saya masih kecil." Sebenarnya karena anak Anda masih kecil, jadi inilah saatnya Anda mati-matian bekerja gitu kan. Karena mungkin ini sesuatu yang orang-orang tidak tahu ya, kalau bukan di Indonesia gitu. Karena sometimes itu speakers dari luar negeri itu nggak tahu tentang kehidupan women di Indonesia. Jadi wanita di Indonesia itu seperti apa mereka tidak tahu. Jadi saya itu adalah lulusan dari Teknik Industri Universitas Parahyangan gitu. Dan saya juga memiliki IP yang besar, tapi saya tidak bisa bekerja karena apa? Karena kalau di Indonesia itu segala sesuatu ruangannya itu dilingkupi dengan harus laki-laki gitu, harus laki-laki. Anda itu perempuan, Anda tempatnya di mana? Tempatnya di dapur gitu. Anda tempatnya di mana? The best dream that you have itu, impian kamu yang terbesar sebagai seorang wanita adalah punya suami, suaminya kaya, dan kemudian punya anak dan Anda urus anak Anda sampai besar gitu. Dan itu yang biasanya dikasih tahu pada perempuan-perempuan gitu ya, bahwa ya mimpi jangan tinggi-tinggi gitu. Oleh karena itu ketika saya mengetahui di Atomi saya harus set a goal, saya harus punya mimpi, itu susah sekali untuk saya menulis buku life skenario. Kenapa? Karena kita tidak diajarkan untuk itu, gitu. Jadi, di Atomi apa yang membuat saya terus-terusan mengobrol tentang Atomi ya, kayak hari ini, saya dari bisnis kelas gitu, dari bisnis kelasnya Mike Suryadi, saya langsung bagi di sini, why? Ya karena saya set a goal gitu, saya ingat tujuan saya gitu, bahwa saya itu ingin sebelum anak saya mencapai SMA, saya sudah paling sedikit saya sudah auto Sharon Rose gitu di Atomi, dan saya sekarang sedang menuju ke arah sana gitu, dan saya sudah membangun bisnis partner saya. Setiap orang selalu mengukur kehebatan orang itu dari mastership. Kalau saya mengukur kehebatan saya dari pencapaian bisnis partner saya. Itu adalah set a goal buat saya. Jadi kalau tahun lalu mereka belum bisa ngomong apa-apa, tahun ini mereka sudah bisa, itu sudah pencapaian. Tahun lalu mereka tidak ada yang ingin naik mastership gitu. Tahun ini mereka bisa bilang, "Ci, tahun depan kita mastership." Itu pencapaian saya. Jadi set a goal yang membuat Anda takut pada diri Anda sendiri, dan saya juga melakukannya. Jadi setiap kali orang bilang, "Oh, kamu hanya selebritis Instagram, ya kamu bukan core inti, kamu itu
tidak tidak cukup bagus gitu ya, dan kamu itu bahkan nama saya dicoret pun gitu, saya tidak apa-apa karena saya punya goal sendiri gitu ya. Jadi kalau Anda sekarang sudah ada di Atomi gitu dan sponsor Anda mencoret nama Anda, ya is okay gitu, karena Anda bisa menjalankan dan Anda bisa menulis nama Anda sendiri untuk mencapai tujuan Anda gitu ya. Nah, terus yang kedua adalah komitmen. Sejak saya bertemu dengan Atomi, saya tidak pernah tidak posting. 2 tahun setengah ya saya itu posting, berarti berapa ya, nyaris 900 hari lebih ya saya tidak pernah tidak posting. Jadi kalau komitmen itu sangat penting. Semua bisnis partner saya dapatkan di mana? Saya dapatkan di media sosial. Orang lain punya dari keluarga, orang lain punya dari teman gitu, orang lain punya dari saudara-saudara. Saya tidak ada satupun. Tidak ada satupun dari keluarga, tidak ada satupun dari teman-teman dekat. Apapun yang mereka lakukan adalah meyakinkan saya bahwa ini tidak akan jalan gitu. Itu yang mereka lakukan. Apa yang membangun saya di Atomi? Yang membangun saya di Atomi adalah strangers. Orang-orang yang gak saya kenal, orang-orang yang ketemu sama saya di online gitu. Seperti salah satunya, halo Ibu Melisa Atomi. Salah satunya itu ada Wong Ji-hung ini ya. Gitu, dan Isyong ini adalah salah satu orang yang kenal dengan saya di media sosial, tapi saya merasa bahwa saya sudah mengerti dia dan dia mengerti saya gitu. Nah, sebenarnya komitmen sangat penting. Walaupun saya masuk rumah sakit gitu selama 2 minggu gitu ya, seminggu lebih ya setelah saya mencapai sales master, saya masuk rumah sakit. Itu saya di rumah sakit yang saya lakukan adalah saya duduk, walaupun saya tipes ya, saya pakai barang-barang Atomi. Kemudian hari pertama tidak ada suster yang nanya, hari kedua tidak ada suster yang nanya, tapi setelah 3-4 hari para suster nanya, itu apa ya barang itu, kok kamu taruh di situ terus dan kamu kenapa selalu pakai dan muka kamu bagus. Nah, di situ saya berhasil mendapatkan suster-suster masuk ke Atomi gitu. Jadi ya, thank you. Nah, jadi ini saya dari bisnis kelas Isyong, nanti kamu saya bagi ya itunya linknya. Nah, kemudian list up nomor 3 itu list up di dalam 8 step of success itu ya. Nah, ketika saya disuruh bikin list up gitu 250 orang, saya itu baru saja jadi saya tuh makeup artist ya. Jadi setelah saya berusaha mencari kerjaan gitu dengan degree saya, dan kemudian saya dapat kerjaan, setahun kemudian saya sadar walaupun saya karyawan terbaik, saya nggak dapat apa-apa karena saya perempuan. Apapun yang ditanyakan bos saya kepada saya selalu, kapan kamu menikah, kapan kamu menikah, karena dia tidak mau meningkatkan gaji gitu. Nah, jadi saya akhirnya berpindah ke makeup artist. Di makeup artist itu saya membangun sekuat tenaga bisnis saya gitu. Dengan kekuatan yang sama seperti sekarang gitu ya, saya bangun, kemudian saya punya anak. Begitu saya punya anak, jatuh semua. Hilang semua. Nah, gitu, dan jadi begitu saya punya anak itu semua kontrak batal karena pregnancy yang saya alami itu, kehamilan saya itu agak bermasalah. Saya memilih anak saya dan saya tidak pernah menyesal gitu saya memilih anak saya. Jadi saya kehilangan semua bisnis saya. Ketika saya join Atomi, saya tidak punya list up. Kenapa bisa ada orang yang tidak punya list up? Orang pasti bilang, oh tidak mungkin orang tidak punya list up. Saya nggak punya. Karena saya ada di rumah 24/7 sama anak saya besarkan sendiri. Saya megang WA pun jarang. Saya megang WhatsApp itu bisa seminggu cuma 2 kali gitu. Saya tidak punya siapa-siapa dan saya akhirnya ke keluarga saya, dan kemudian karena ini MLM itu sangat susah tembus gitu. Dan akhirnya list up saya apa? Saya melakukan apapun yang bisa saya lakukan, yaitu saya coba produknya, saya mencoba menguruskan badan, kemudian saya pakai produknya, saya foto, saya personal branding, saya sekuat tenaga mengangkat diri saya sendiri, dan saya mendapatkan list saya sendiri gitu. Jadi sebenarnya buat orang-orang yang nggak punya sama sekali ya, jadi buat orang-orang yang nggak punya list sampai 250, karena itu yang selalu ditekankan. Anda pasti punya 250 orang gitu. Belum tentu loh gitu, dan selalu ditekankan masukkan dulu keluarga, masukkan dulu teman. Belum tentu mereka adalah orang yang menyupport Anda. Anda malah jadi takut, capek, dan akhirnya jatuh. Hello Carl gitu. Halo Atomi Christine gitu. Nah, Carl juga adalah salah satu teman saya yang saya kenal di ini ya, di
Instagram. Jadi bukan Facebook gitu. Jadi sebenarnya saya mendapatkan banyak sekali support system dari orang-orang yang saya kenal ketika pandemik gitu. Jadi kalau teman-teman bilang, oh saya nggak punya 250, nggak apa-apa. Anda cuma punya 5, dekati 5 itu, dari 5 minta referensi 5 lagi, dari kemudian Anda kembangkan di sosial media. Karena sosial media itu sangat besar, teman-teman ya. Gitu. Halo Christine. Nah, ini adalah salah satu contoh dari bisnis partner saya, super rajin, super sangat saya sayang, dan super support saya, namanya Christine Natalia. Saya tidak kenal dia. Dia itu ada di Tantena dan saya nggak pernah ketemu dia secara in person, tapi kita bisa lebih dekat dari keluarga, gitu ya. Ya, yes, yeah, business just ended. Actually, I did this because I'm a very, saya itu pelupa sekali loh. Jadi daripada saya lupa, saya simpan di sini, nanti saya kirim-kirim, gitu. So you can use social media also if you are a very forgetful person. So you can take write down the business class, the point, and then you make like me, your own class, and then you just distribute it to everyone. Nah, kemudian jadi kalau Anda tidak punya listed up, Anda nggak punya 250 orang, tidak apa. Anda bisa jalani yang ada saja, tidak perlu Anda paksakan 250. Tapi Anda harus punya list setiap hari berapa orang yang akan Anda follow up, berapa orang yang akan Anda dapatkan, berapa orang yang akan Anda closing. Itu penting sekali ya, karena kalau Anda hanya work hard tapi nggak smart, itu nggak menghasilkan kemana-mana gitu. Hello, nah sis Chaniko is also the one friend. My best friend is sis Chaniko. Jadi salah satu teman saya itu adalah sis Chaniko dari Malaysia. Dia itu termasuk salah satu teman terdekat saya ya, dan saya juga kenalnya dari sosial media. Jadi eh, orang yang mendukung Anda tidak perlu dari keluarga dekat sebenarnya gitu. Mungkin banyak yang atomian yang lain mungkin lebih beruntung dari saya gitu, bisa mendapatkan lingkaran dekat untuk mendukung mereka. Tapi sebenarnya di Atomi Anda hanya perlu Anda sendiri gitu. Anda sendiri yang punya komitmen, Anda sendiri yang punya mimpi, Anda jalan terus ke sana. Anda bisa jalan kok gitu. Dan kemudian nomor 4, invitation. Saya selalu invitation gitu. Jadi saya itu kerjaan saya setiap hari, pertama saya bikin personal branding karena saya tidak mau membuat konten terlalu banyak dengan pinjem-pinjem konten orang gitu. Kalau Anda ingin jalan di sosial media, Anda tidak bisa pinjem konten orang melulu gitu. Harus Anda buat sendiri, walaupun berantakan nggak apa-apa, karena itu Anda yang buat gitu. Nah, suatu saat keberantakannya, kata-kata Anda, cara Anda ngomong, cara Anda apa ya, kayak saya tuh sangat suka yang bling-bling ya, bling-bling, glowing, lucu-lucu, itu saya suka. Nah, itu akan menjadi ciri khas kita gitu. Nah, kalau invitation, saya selalu mencari setiap hari invitation dari berbagai negara ya. Atomi itu punya 21 negara. Luar biasa banget. Dulu saya ingin membangun bisnis makeup artist saya, itu saya ingin banget sampai go internasional. Saya berusaha setengah jiwa raga pokoknya ya, gitu. Dan ada begitu saya sudah hampir nyampe, karena nggak ada teamwork. Jadi teamwork itu penting ya. Kalau Anda cuma berjalan sendiri, begitu tertimpa sesuatu pada Anda, itu habis teman-teman. Jadi saya tuh nggak punya apa-apa lagi setelah saya punya anak saya gitu. Tapi semua yang saya bangun itu hilang. Padahal saya sudah ada pre-wed di Singapura, saya ditawari juga beasiswa di Singapura, saya ditawari beasiswa di Australia gitu, dalam makeup artist gitu ya. Cuman itu semua hilang gitu. Dan ketika saya bertemu dengan Atomi, saya baru sadar ini internasional loh gitu. Dimana saya bisa bertemu dengan banyak orang dan tahu apa yang saya lakukan. Saya itu berteman dekat juga dengan ini ya, dengan teman saya yaitu Bang Google. Jadi kadang-kadang saya tidak mengerti gitu, bahasa ini apa ya gitu. Nah, saya Google. Sometimes like with Cheniko, I communicated with her with English only. Jadi saya ngobrol sama dia cuma dengan Inggris gitu. Sometimes susah gitu karena itu bukan native language kita ya.
tapi itu yang kita lakukan setiap saat dan akhirnya membawa ke kesuksesan pada intinya. Karena kalau Anda mau berjalan di Atomi, Anda bisa bilang, mau sampai mana? Sampai imperial. Tapi Anda nggak bisa ngomong Inggris, itu kayaknya agak susah juga gitu. Jadi Anda harus belajar dari sekarang gitu kan. Dan menurut saya itu menyenangkan. Jangan anggap itu beban, anggaplah ini menyenangkan. Karena belajar bahasa itu rame loh, belajar budaya yang lain itu rame gitu. Jadi Anda terima saja. Wong, sometimes juga saya punya teman di Rusia dan dia selalu berusaha berkomunikasi dengan saya dan saya nggak ngerti sama sekali ya. Cuman ya baguslah itu. Nah, kemudian kembali lagi ke 8 Step of Success, 4 invitation. Saya selalu invite semua bisnis partner saya. Dan apa yang saya lakukan? Siapa yang saya pilih? Bisnis partner yang mana? Apakah yang PV-nya banyak? Apakah yang paling kaya? Apakah yang gimana? Yang saya pilih adalah yang paling rajin. Itu yang saya bantu. Paling rajin, paling datang ke meeting, paling support saya, itu yang saya bantu. Karena kenapa? Ini bisnis jangka panjang gitu. Dan orang yang on fire sendiri gitu. Karena saya juga tidak bisa membakar Anda terus gitu ya. Invitation itu di Atomi saya tidak membayar Anda gitu. Atomi pun belum membayar Anda kalau Anda belum pairing gitu. Jadi saya tidak bisa memaksa Anda untuk datang ke kelas bisnis. Kayak BCC tadi, bisnis kelas, saya nggak bisa maksa Anda datang gitu. Tapi orang yang datang itu saya kasih bintang gitu ya. Karena saya pikir dia berkemauan, dia ada keinginan, kenapa kita nggak bantu? Kan cherish the spirit ya. Nah itu. Terus sudah gitu, kelima adalah explain the business. Jadi kalau ketemu sama orang gitu, Anda ketemu sama orang terus udah gitu Anda ngobrol 3 jam dengan dia gitu ya. Cara untuk mendapatkan explain the business itu Anda nggak bisa langsung datang langsung. Saya tuh sekarang ini ya, di Atomi ya. Atomi itu sekarang gini gini gini. Dia akan langsung lari. Anda di blok, udah selesai gitu. Yang saya lakukan adalah sekarang saya kalau mau ketemu orang ya saya tanya dulu, kamu kenapa menghubungi saya? Nah, keuntungannya ya, Anda itu terkenal di sosial media, keuntungannya adalah orang datang pada Anda. Memang benar kata sis Jessie Duck gitu ya, capek di awal, aduh pokoknya di awal itu membangun image-nya itu luar biasa ya. Belum lagi orang nganggepnya artis loh sekarang, artis gitu ya, diketawain, dianggapnya aduh suka ngelihat kamera, banci kamera, itu banyak banget ya yang ngomong itu dulu gitu. Kalau enggak terus ada di kamera, kapan ngurus anak, nah itu sering banget. Tapi kalau Anda melewati semua itu, gitu, Anda tidak usah explain the business. Orang yang pengen tahu bisnis sudah datang pada Anda. Anda nggak perlu melakukan lagi gerakan, Anda tuh nggak perlu nunggu gitu. Saya harus ngomong Atomi kapan ya? Saya harus ngomong Atomi kapan ya? Anda nggak usah gitu. Karena orang datang pada Anda, dia sudah nanya Atomi, dia sudah ngasih KTP gitu. Itu benar kata Ibu Jessie Duck ya, karena dia juga kan bilang gitu kan, orang datang ke saya ngasih KTP gitu. Itu bukan kita sombong, tapi memang gitu. Kenapa mereka ngasih KTP pada Anda gitu ya? Karena Anda wajahnya gitu. Wajah Anda gitu sama dengan Atomi gitu. Anda berani memasang wajah Anda. Jadi dia akan lebih percaya pada orang yang dia lihat gitu. Makanya walaupun apapun ya yang dikatakan pada saya terlalu banyak bantu orang luar lah, saya tidak konsen pada jaringan saya lah, saya forever SM lah, it's okay gitu kalau buat saya, karena saya membangun sesuatu yang menurut saya benar gitu. Saya tidak mau my life my rule ya, saya nggak mau didikte oleh siapapun untuk menjalankan Atomi. Saya jalankan sesuai yang saya anggap benar, saya bantu orang yang menurut saya benar dan bukan yang menurut sponsor saya benar gitu. Dan kalau saya explain the business, saya selalu mulai dengan dengarkan dulu dia perlunya apa, kemudian saya akan bilang kalau kamu milih bisnis ini gitu, ini susah. Saya akan bilang terus terang gitu. Ini networking. Kamu akan dibuang oleh keluarga kamu. Orang akan mandang kamu sebelah mata. Orang akan menganggap bahwa kamu itu penipu. Tapi kalau kamu terus di sini, orang akan menghargai kamu lebih dari apapun. Gitu. Sama seperti yang dilakukan teman-teman saya sekarang.
mereka semua gabung sama saya. Kenapa? Karena saya udah 2 tahun tanpa lelah ngomongin Atomi terus ya gitu. Jadi ya itulah, kalau Anda sudah konsisten sama seperti di 8 step of success. Nomor 2, komitmen. Anda komit terus, maka Anda nggak usah explain the business gitu. Bisnis datang pada Anda. Nah, nomor 6, follow up. Follow up itu sangat susah, tapi harus dilakukan. Apa yang saya lakukan sekarang, saya lakukan memang luar biasa ya. Tiap hari saya follow, hari ini bisnis partner saya yang ABC, besok si CDE, besok si ini gitu. Terus terang di kanan saya, bisnis partner saya itu ada 12 gitu, 12, dan mereka itu rata-rata pokoknya yang udah datang ke meeting, yang sudah punya jaringan walaupun satu, itu saya anggap bisnis partner, saya ajarkan semua yang saya tahu, jadi mereka itu saya follow up satu-satu gitu. Dan kemudian saya akan ngasih tahu pakai voice lah, saya bilang kamu hari ini harus ngelakuin gini gini gini, kamu sekarang udah tinggal berapa lagi, head PV kamu berapa, kiri kamu berapa, kanan kamu berapa, itu harus dilakukan gitu. Kalau Anda males follow up tapi Anda bilang waduh kok jaringan saya kurang jalan, itu tidak bisa gitu ya. Terus nomor 7, konsultasi. Konsultasi, banyak yang bilang gini, Ci, saya dulu kerja di Atomi, sekarang saya stop karena saya tidak didukung sponsor. Sebenarnya kalau Sis Ceniko masih ada di sini, dia pasti ketawa ya. Karena terus terang, saya tidak konsultasi saya ke siapa? Saya konsultasi ke Sis Ceniko. Saya konsultasi ke siapa? Saya konsultasi ke Ibu Ida Odolwati. Saya konsultasinya lagi kemana? Saya konsultasinya lagi ke Sis Rini Malang. Apakah mereka itu satu lain sama saya? Sama sekali tidak gitu. Saya konsultasi lagi ke satu lain, memang sponsor saya ya, Ibu Yani Ibrahim juga gitu. Kadang-kadang saya juga pada 2 sponsor saya yang lain saya konsultasi. Tapi apakah saya melakukan apapun yang mereka katakan 100%? Sebenarnya enggak gitu. Saya akan, itulah gunanya Anda invitation gitu. Kalau Anda berkata Anda leader, tapi Anda itu tidak ikut yang mana-mana, Anda cuma ikut yang sponsor Anda buat, itu bukan leader gitu. Karena belum tentu gini ya, belum tentu yang diajarkannya tuh benar gitu. Belum tentu, walaupun di mana-mana terlihat benar, belum tentu benar. Sebaiknya Anda buka channel Atomi, Anda cari leader-leader yang lain, Anda cari leader-leader yang, oh saya suka kata-kata dia, sepertinya dia benar gitu. Dan kemudian Anda buka negara-negara, banyak banget one day seminar, sukses academy, Anda dengar satu demi satu gitu. Dan Anda invite yang Anda percaya bagus gitu, bisnis partner Anda, supaya mereka juga belajar dari yang lain, jangan hanya dari jaringan Anda gitu. Itulah fungsi Anda sebagai leader gitu ya, karena kalau sebagai leader itu Anda menunjukkan pada mereka bahwa ini tuh luas banget gitu Atom itu gitu, dan ini tuh yang saya pelajari, ini yang kamu pelajari. Bisnis partner yang bagus bukan bisnis partner yang selalu iya pada Anda apapun yang Anda katakan. Bisnis partner yang bagus bukan bisnis partner yang harus tanda tangan di satu grup ya, untuk tidak bersikap tertentu gitu. Sebenarnya bisnis partner Anda tidak bisa Anda paksa apa-apa. Harus dari kerelaan mereka sendiri, karena Atomi itu adalah rise by lifting others ya. Bantu mereka naik, bukannya Anda memaksa mereka naik mengikuti Anda, karena belum tentu yang Anda duplikasikan itu benar. Halo Shohyun dan Fan Kurnia dan Ridwan Hu ya, selamat bergabung. Oh ya, dan Pak William Andra, halo. Nah, jadi itu konsultasi bisa pada siapapun. Anda juga bisa konsultasi pada orang-orang yang Anda percaya, silahkan konsultasi gitu ya. Anda merasa second doubt gitu, Anda merasa apakah benar ini yang diajarkan pada saya, ya Anda cari sendiri yang benar. Apakah saya selalu benar? Tidak. Oleh karena itu saya selalu nanya gitu, apakah saya benar? Langkah saya benar? Nah, itu saya selalu nanya. Dan yang konsultasi yang sering banget saya lakukan juga adalah berdoa ya. Karena apabila Anda sudah kemana-mana dan Anda merasa kok belum jelas juga gitu, ya Anda bisa selalu berdoa. Karena kalau berdoa itu ya sudah pasti benar gitu ya, jawaban dari Tuhan itu. Nah, terus yang ke-8 adalah duplikasi. Oleh karena itu, tadi saya ikut kelas BCC ya, dengan Mike Suryadi, itu bagus banget loh. Itu pertanyaan saya. Yang terakhir itu saya nanya ke dia,
uh, what do you do if your sponsor didn't support you gitu. Apa yang kamu lakukan kalau sponsor kamu tidak support kamu? Kalau yang dilakukan oleh sponsor kamu adalah pointing, kamu salah di sini, kamu salah di situ, kamu salah di sini, kamu salah di situ, gitu. Kamu tidak pernah benar. Nah, apa yang kamu lakukan? Ya, Mike cuma menjawab, ya I become my own trees, gitu. Saya menjadi pohonnya, gitu. Saya menjadi yang benar, saya duplikasi yang benar, gitu. Apapun yang saya lakukan, gitu di Atomy, mungkin seperti yang mereka bilang, saya forever SM, ya saya forever sales master karena ya untuk apapun kalau membangun suatu usaha itu kita perlu waktu ya. Saya yakin suatu saat saya akan mencapai impian saya, tapi saya tidak perlu mengasih tahu pada siapapun gitu kapan saya mencapai itu gitu. Cuman saya merasa bahwa duplikasikanlah hal yang benar. Jangan menduplikasi sesuatu yang Anda tidak lakukan gitu ya. Jadi saya tuh karena itu akan membawa kepahitan bagi orang-orang yang tadinya percaya pada Anda gitu. Jadi kalau saya sih ngerasanya di Atomy saya pernah dengar dari salah seorang Star Master ya kalau nggak salah. Dia bilang just be you, be good original you. Kamu itu lakukan yang terbaik gitu dan kemudian kamu duplikasikan. Karena apapun ya kalau di Atomy, kalau Anda lakukan hanya untuk pencitraan, sebenarnya Anda membangun suatu bisnis gitu, Anda taruh keluarga Anda di sini, Anda taruh keluarga Anda di sini. Jadi kalau Anda mau mencapai sesuatu, keluarga Anda naik dengan pundi-pundi uang, dengan kerja keras bawah Anda gitu ya, dengan kerja keras bisnis partner Anda. Tapi setiap hari Anda bilang bahwa saya akan bantu kamu segala, you won't go anywhere gitu. Anda tidak akan nyampai kemanapun gitu. Dan walaupun Anda sampai, ya suatu saat real face itu akan keluar gitu ya. Sifat asli itu akan keluar dan itu tuh akan membuat sekali Anda tidak dipercaya oleh bisnis partner Anda done gitu di Atomy. Karena kalau di Atomy itu Anda kiri kanan loh gitu. Kalau kiri Anda sudah ada yang meragukan Anda, kanan Anda sudah ada yang meragukan Anda, mungkin saatnya Anda untuk Anda tuh melihat dan berkaca gitu. Apa mereka yang salah atau saya yang salah gitu. Karena kalau saya sih kemarin ada ini ya, saya mendapatkan teguran sangat kencang gitu. Jadi kalau buat orang-orang yang merasa, aduh kamu tuh kok ngomongin skincare itu pakai kandungan-kandungan, kalau kamu belajar sih gitu. Kamu kan bukan siapa-siapa memang gitu. Saya bukan siapa-siapa, saya bukan dokter skincare, saya juga bukan ahli skincare, tapi saya belajar skincare karena teguran dari salah satu bisnis partner saya. Dulu dia masuk sangat percaya sama saya, dia beli apapun yang saya sarankan dan pada saat itu saya sebenarnya belum tahu skincare seperti sekarang gitu. Jadi saya menyarankan hal yang salah gitu pada dia dan waktu dia mau keluar dari Atomy dia bilang gini, kamu tahu nggak sih kamu tuh sebenarnya gak ngerti apa-apa tentang skincare gitu. Kamu itu cuman apa ya, cuman seperti mengerti tapi kamu gak ngerti apa-apa tentang skincare. Kok kamu bisa sih gitu, cuman pengen ya, maksudnya kamu cuman pengen PV aja gitu, kamu sarankan ini dan itu berdasarkan leader kamu ngomong, tapi kamu sendiri pun gak pernah tahu, kamu gak pernah belajar. Ini kulit gua, dia bilangnya gitu kan, ini kulit gue rusak gara-gara lu. Nah itu sebenarnya yang membuat saya benar-benar belajar gitu ya. Belajar untuk percaya diri saya sendiri, belajar bahwa saya bisa gitu tentang skincare, saya baca setiap kandungan, saya belajar company, saya belajar marketing. Karena di Atomy itu Anda harus percaya diri Anda sendiri gitu. Anda harus percaya diri Anda sendiri dan saya selalu ngajarin ke bisnis partner saya gitu. Kalau Christian sekarang masih join, jangan selalu percaya pada sponsor Anda gitu. Karena walaupun saya sponsor Christine gitu, suatu saat mungkin orang berubah ya gitu. Orang tuh berubah. Jadi jangan membiarkan CEO Anda sendiri, maksudnya Anda ini, Anda membangun bisnis Anda sendiri. Namanya pun ada di atas gitu loh, nama Anda. Kok Anda mau buang begitu saja gitu? Percaya pada sponsor Anda. Apalagi kalau dulu saya pernah berpikir, aduh apakah saya bisa jalan jauh dengan tanpa dukungan sponsor. Kalau sekarang saya percaya don't let anyone dim your light ya gitu. Dan saya tuh percaya apa ya,
I become my own trees gitu. Jadi apapun yang dilakukan saya akan jalan terus gitu. Jadi saya harap ya teman-teman juga di sini juga sama, jalan teruslah gitu. Karena kalau Anda menjalankan 8 step of success gitu, Anda akan membuat bisnis partner Anda mencapai mimpi seperti Anda. Oke. Waduh, ini ada ini halo Pak Mike. Saya jadi malu. Ya sudah, segitu saja dulu ya teman-teman. Nanti saya save kalau udah berupa ini